Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar anak-anak solih dan solihah kelas 3 SDIT Muhammadiyah Gunung Terang Bandar Lampung? Sehat ya? Oke deh, kali ini Bapak akan memberikan materi tentang puasa Ramadan untuk mengisi kegiatan pesantren Ramadan siswa-siswi SDIT Muhammadiyah Gunung Terang, Kota Bandar Lampung. Bapak akan menyampaikan materi ini, dan sebelumnya yuk kita dengarkan bersama nasyid tentang Ramadan ya. Yuk, yang hafal boleh nyanyi bareng-bareng. Oke. Bulan mulia, ku nanti-nanti, penuh sukacita kita menyambutnya. Bulan mulia, ku nanti-nanti, penuh bahagia, menanti karena cinta. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Kangen tarawih, sahur bersama, menunggu berbuka, lapar jadi indah. Banyak tilawah, banyak sedekah, menahan amarah, puasa jadi berkah. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Nah, udah denger ya? Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi, tapi sudah Bapak buatkan slide ya, slide. Jadi Bapak nggak ngomong begini terus. Kalian silahkan saksikan aja. Nanti di akhir Bapak akan berikan pertanyaan. Nah, kalian silahkan kerjakan. Siap ya? Insya Allah pertanyaannya nggak sulit dan nggak banyak. Cukup 5 pertanyaan saja. Siap ya nak ya? Oke, durasi materi yang Bapak sampaikan kurang lebih 15 menit. Jadi yang teliti, yang cermat ya, durasinya nggak terlalu lama. Siap ya?
Oke, 1, 2, 3. Baik ananda yang solih dan solihah, hari ini adalah hari keempat ya di kita berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang istimewa, Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini dalam kondisi pandemi corona, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Baik ananda yang soleh dan soleha, sekolah mengadakan kegiatan pesantren Ramadan dan kurang lebih 4 hari ke depan kita akan belajar dalam rangka mengisi pesantren Ramadan. Adapun materi pertama adalah tentang puasa Ramadan dan Bapak diamanahkan oleh sekolah untuk menyampaikan materi tentang puasa Ramadan. Hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian puasa Ramadan, kemudian syarat sah dan wajibnya puasa Ramadan, rukun puasa Ramadan, kemudian sunnah-sunnah di bulan Ramadan, kemudian hikmah puasa bulan Ramadan. Baik ananda yang soleh dan soleha, yang pertama adalah pengertian puasa Ramadan. Baik, yang pertama, puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam ya, yang artinya sama dengan imsak, yaitu menahan. Jadi harus kita pahami bahwasanya imsak itu artinya sama aja puasa. Jadi kalau ada yang nanya apa itu imsak, ya artinya puasa. Kapan imsak itu? Imsak itu bukan 10 menit sebelum azan, tapi imsak yang sebenarnya adalah ketika azan subuh berkumandang. Karena disebut imsak yaitu ya puasa, sama saja. Nah, jadi secara bahasa artinya adalah menahan. Kemudian menurut istilah puasa adalah amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, itu dia ya pengertiannya, yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Ya, silahkan dipahami dan dihafalkan ya. Kemudian karena puasa ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memerlukan satu dalil yang sahih. Jadi dalil puasa bulan Ramadan ini adalah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yuk kita simak bersama. Yang hafal boleh dibaca bersama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, demikian tadi surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Intinya di dalam ayat tersebut Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan tujuan agar kita bertakwa. Baik ananda yang soleh dan solihah, mudah-mudahan kalian sudah pada hafal ya ayat tersebut. Yang belum hafal, ayo dihafalkan karena ini adalah dalil diwajibkannya kita untuk berpuasa. Baik, yang selanjutnya adalah syarat puasa, meliputi syarat wajib dan syarat sah. Oke, syarat wajib yang pertama adalah syarat syarat wajib. Nanti selanjutnya ada syarat sah. Syarat wajib yang pertama adalah muslim. Puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam saja. Terus kalau agama lain boleh nggak, itu urusan mereka. Kalau mereka mau berpuasa barangkali untuk kesehatan dan seterusnya, itu terserah mereka. Namun tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena bukan beragama Islam. Nah, yang kedua ini baligh ya, umur 15 tahun ke atas atau tanda yang lain. Sekalian wajib nggak puasa? Kalian belum wajib puasa, tapi wajib belajar puasa. Nah, ya. Jadi yang sudah balik umur 15 tahun ke atas itu sudah harus puasa. Kalau kalian yang kelas 1, 2, 3 pokoknya yang belum 15 tahun itu masih wajibnya bukan wajib puasanya tapi wajib belajar puasa ya. Kepada ayah bunda mohon dipandu ananda untuk berpuasa Ramadan ya, sehingga nanti terbiasa ketika sudah usia balik. Selanjutnya adalah syarat wajib yang selanjutnya adalah berakal.
Jadi orang gila nggak wajib tuh berpuasa ya. Jadi yang hanya yang berakal, yang sehat akalnya sajalah yang wajib melaksanakan ibadah puasa. Adapun yang akalnya kurang sehat maka tidak diwajibkan. Kemudian yang keempat itu mampu melaksanakan puasa ya. Karena ternyata ada juga orang yang tidak mampu dengan alasan tertentu yang syar'i ya. Orang yang tidak mampu karena tua, barangkali sakit, itu tidak diwajibkan buat mereka berpuasa. Ngerti ya? Jadi yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, dan keempat mampu melaksanakannya. Itu adalah syarat wajibnya nak ya. Nah, silakan kalian boleh ingat-ingat, boleh dicatat ya. Terus ada syarat sahnya. Syarat sahnya puasa itu bisa dianggap sah kalau mengikuti syarat berikut. Pertama, dia Islam. Artinya kalau dia bukan Islam, dia tidak sah puasanya. Dalam pandangan agama Islam, maka sholatnya tidak, puasanya tidak sah. Maka puasanya tidak sah bagi mereka yang tidak beragama Islam ya. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz ya, yaitu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian suci dari haid ya, nifas ya. Kalau haid itu darah kotoran, kemudian kalau nifas itu darah setelah melahirkan. Orang yang kedatangan haid dan nifas tidak sah berpuasa, tetapi keduanya wajib mengganti atau membayar puasa yang tertinggal itu secukupnya. Kalau dia misalnya 7 hari tidak puasa, maka 7 hari dia harus membayar di bulan yang lain. Qadha ialah membayar kewajiban yang ditinggalkan sesudah waktunya. Seperti orang yang meninggalkan puasa karena haid, wajib ke atasnya menebus puasa yang ditinggalkannya itu di dalam bulan yang lain. Kalau ketinggalan 3 hari, ya wajib membayarnya atau mengqadhanya sebanyak 3 hari. Itulah ya. Selanjutnya rukun. Nah, syarat sudah, sekarang rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2 ya. Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat. Niat ini ada di dalam hati, tidak perlu kita mengucapkannya, dan kita bisa niatkan dari malam hari. Dari malam sebelumnya kita niatkan, atau setidaknya sebelum fajar, maka kita harus berniat terlebih dahulu di dalam hati bahwasanya kita hari ini atau besok kita akan berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Asbus Sunan. Kemudian yang kedua rukunnya adalah menahan diri dari yang membatalkan, ya, makan, minum, kemudian apapun yang membatalkan. Jadi menahan itu semua. Itu syarat yang kedua ya, rukun yang kedua. Nah, kemudian siapa saja sih orang-orang yang boleh untuk meninggalkan puasa? Siapa? Pertama orang sakit. Kemudian yang kedua orang musafir atau dalam perjalanan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Oke, yuk kita dengarkan bersama-sama surah Al-Baqarah 185. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Kemudian yang ketiga adalah wanita haid dan nifas, boleh meninggalkan, justru harus meninggalkan ya kalau yang haid dan nifas, karena tuh tidak sah ya, puasanya. Nah, selanjutnya adalah wanita yang hamil atau menyusui karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya. Siapa lagi? Yang terakhir adalah orang yang lanjut usia, yang sudah tua, yang gak sanggup lagi berpuasa. Nah, kemudian mereka ini yang boleh meninggalkan puasa ini harus membayar ya, harus membayar puasa mereka dengan A. mengqadha, B. membayar fidyah. Yang pertama mengqadha ini membayar dengan puasa lagi di bulan yang lain. Siapa aja mereka? Yang pertama adalah orang yang sakit yang masih ada harapan untuk sembuh. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, wanita yang sedang hamil dan menyusui jika mengkhawatirkan membahayakan diri sendiri dan anaknya, maka wajib mengqadha. Oke. Nah, kemudian siapa saja yang
tidak harus mengkodok puasa tapi membayar fidyah. Nah, ada nih satu orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kronis, misalnya sakitnya sudah parah, sepertinya sulit untuk sembuh, makanya dia boleh membayarnya dengan fidyah. Apa fidyah itu? Yaitu memberi makan ya, makanan pokok pada fakir miskin pada tiap hari yang tinggalkan sebesar 1 mud atau 6 ons ya. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang tidak mampu berpuasa, sudah sepuh ya, sudah tua sehingga dia tidak sanggup untuk berpuasa dan tidak mungkin juga dibayar di bulan selanjutnya, maka dia wajib membayar fidyah ya kan. Nah, apa saja amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan? Nah, yang pertama amalan sunnahnya adalah makan sahur ya. Makan sahur itu amalan sunnah. Jadi Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Hendaklah kalian makan sahur karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian mengakhiri sahur ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya mengakhirkan sahur adalah sunnah para rasul. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi sahurnya jangan terlalu dini, jam 3 sudah sahur, jam 2 sahur, itu terlalu dini. Jadi kalau ngikutin sunnah Nabi, kita sahurnya diakhirkan. Kalau misalnya azan jam 4:30, berarti jam 4 kita mulai sahur. Kalau azannya jam 5, jam 4:30 pun boleh ya. Jadi itu sahurnya diakhirkan. Banyak manfaatnya diakhirkan sahur ini, termasuk salah satu manfaatnya adalah mungkin kita lebih kuat ya. Kalau sahurnya jam 2 mungkin baru jam 9 kalian sudah lapar ya kan, baru jam 9 atau jam 8 kamu sudah haus gitu ya. Sunnah yang selanjutnya adalah menyegerakan berbuka. Nah, beda dengan sahur. Kalau sahur kita akhirkan, kalau buka jangan diakhirkan, dengan azan langsung gitu ya, Allahu Akbar langsung, gak usah nunggu diakhirkan nanti lagi, enggak, langsung ambil air putih, bismillah, kemudian minum, kemudian makan kurma, sunnah Nabi, kurma 3 butir, kemudian baca doa ya. Doanya bagaimana? Hafal semua ya. Tahabbal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi amalan sunnahnya? Amalan sunnah yang lain adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting, bohong, mengumpat, fitnah dan sebagainya. Selain itu adalah hal yang tidak penting dan bukan sunnah dan merupakan hal sunnah. Meninggalkan itu semua, ia juga bisa mengurangi pahala kalau kita mengerjakannya gitu ya. Mengerjakan hal-hal yang tidak penting tadi. Nah, kemudian berbuka dengan kurma. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi ya, atau yang manis-manis atau dengan air sebelum makan yang lain. Apalagi sunnah selanjutnya memberi makan orang lain untuk berbuka. Biasanya di masjid-masjid suka menyediakan bukaan nih gitu kan. Bahkan di masjid atau musola-musola itu sampai menyiapkan atau membuatkan jadwal untuk jamaah atau warga sekitar agar mau berbagi. Sebenarnya itu mengajarkan kita semua untuk berbagi dan memberikan bukaan kepada orang lain dalam rangka menegakkan sunnah di bulan Ramadan. Kemudian membaca doa tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Baik, anak yang solih dan solihah, ada hal-hal yang membatalkan puasa tuh. Apa saja? Yuk langsung aja. Yang pertama ada murtad. Murtad ya, mungkin dia sahur sebagai muslim, tiba-tiba jam 12 siang dia keluar agama Islam. Jadi dia otomatis puasanya batal karena dia sudah keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja, memasukkan jari-jari ini sampai ke dalam sampai muntah tuh, itu muntah dengan sengaja bisa membatalkan puasa. Makan minum dengan sengaja, Pak gimana kalau seandainya dia lupa? Nah, itu adalah rezeki buat kita. Jadi kalau seandainya lupa, lanjutkan saja puasanya. Kemudian yang membatalkan adalah haid, nifas, wiladah. Haid ya, kemudian nifas sudah dijelaskan di atas tadi ya. Gila, mabuk, itu adalah puasa. Oke, ananda yang soleh dan solihah, apa sih hikmah-hikmah puasa? Hikmah apa yang kita ambil dari puasa Ramadan itu? Nih, satu, akan timbul rasa hibah terhadap fakir miskin yang sering kali tidak makan, sehingga timbul keinginan untuk menolong. Kita diajarkan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Mereka tuh kadang makan tuh
Kalau kita makannya sehari 3 kali, mereka 3 hari sekali. Subhanallah. Jadi kita diajarkan di Ramadan ini untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin, yang makannya pun jarang ya. Kemudian dapat mendidik diri untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan penderitaan ya. Sebab orang berpuasa itu harus mampu menahan penderitaan lapar dan haus, sehingga akan terlatih kesabaran hatinya. Mau minum, mau makan, sabar, ada waktunya. Kapan? Maghrib. Jadi walaupun kondisi kita sangat haus, sangat lapar sekalipun, kita tidak boleh, kita diajarkan untuk bersabar sampai nunggu azan maghrib ya, enak ya. Nah, kemudian dapat mendidik diri untuk bersifat amanah dan percaya diri, karena orang yang berpuasa dengan menahan lapar dan haus tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terlatih sifat amanah dan percaya dirinya. Selanjutnya, dapat mendidik untuk tidak berbuat dusta dan berkata keji, karena sudah disampaikan di atas bahwasanya termasuk adalah mengurangi pahala, bahkan menghilangkan puasa ketika kita berkata dusta, berkata keji dan sebagainya, karena itu adalah bukan hal-hal yang sunnah. Meninggalkannya adalah perkara sunnah ya. Kemudian dapat memelihara kesehatan tubuh. Ternyata puasa juga kalau dilihat dari sisi kesehatan itu sangat sehat sekali ya, sangat menyehatkan sekali. Dan itu ada pembahasan khusus ya tentunya, apa kaitannya puasa Ramadan dengan kesehatan. Ya, gimana? Sudah selesai? Oke, sekarang pertanyaannya siap ya, dicatat. Yang pertama, tuliskan arti puasa menurut bahasa dan istilah. Oke, yang pertama, kalian tuliskan arti puasa menurut bahasa dan istilah. Oke ya, sudah. Yang kedua, tuliskan syarat sah puasa. Ketiga, tuliskan syarat wajib puasa. Keempat, tuliskan rukun puasa. Ya, yang terakhir, tuliskan amalan-amalan sunnah ketika puasa Ramadan. Oke, cukup 5 pertanyaan saja. Setelah kalian jawab, silahkan kalian foto jawaban kalian, kirim ke grup kelas masing-masing. Oke, selamat belajar, semangat ya. Puasanya juga yang semangat ya, jangan sampai bolong-bolong ya. Sudah kelas 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan